Ah, oke, kayaknya for saving the time, we're gonna just get started, everyone. That's okay. We have like around 5. Okay, we're gonna get started. Sebelumnya teman-teman ini teman-teman apakah ada yang untuk pakai les atau sertifikat bahasa Inggrisnya untuk beasiswa atau semuanya WHV nih, teman-teman? Boleh di chat mungkin ya. If you wanna respond by opening the microphone, that would be great. Tapi kalau mau chat juga nggak apa-apa. Kasih tahu aja teman-teman, karena hari ini kita akan fokus untuk izin Pak saya untuk WHV. Nice. Oke, thank you so much, Mr. William WHV ya. Oke, nah untuk beasiswa itu beda teman-teman. Meskipun kelasnya kita fokus pada WHV, tapi nanti ada juga yang sesi untuk IELTS academic. Oke, thank you so much. I think most of you here are interested in applying for the IELTS untuk working holiday visa ya. Oke, good. Jadi kita bisa lebih fokus ya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya untuk hari Kamis jadwal kita selalu bahas tentang PTE. Tapi kalau teman-teman hari ini lebih banyak IELTS, kita akan fokuskan pada IELTS. Pastinya kita akan bahas UHP-nya dulu kan, persyaratannya. Nah, before we get started, can I just know like which one of you yang interested in applying for WHV through ini ya, PTE atau IELTS? Mungkin ada yang pakai PTE atau ada yang pakai IELTS, bisa kita bahas dua-duanya hari ini, teman-teman. Boleh direspon dulu? Mana? Oke, IELTS please. Oke, that's good. Oke, ada yang juga yang PTE ya. Oke, kita masuk aja teman-teman untuk pembahasan. Kelasnya every week ya everyone, so just feel free to join if you have some time. I'm sorry. Oke Kak Firda, oke, good. Thank you so much for joining. Please make sure everyone you join until the end of the meeting because I believe some of information probably crucial for you. We're gonna see. Okay, good. So since everybody answer to go with the IELTS as the official test for you to go with WHV, Working Holiday Visa, kita bahas dulu sedikit tentang WHV-nya, teman-teman ya. Oke, nah untuk WHV sendiri, teman-teman, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita mix aja. Oke, untuk guidance WHV-nya sendiri, teman-teman pasti tahu kan, tahun ini. By the way, my name is Aslam, ya, everyone. You can call me Mr. Aslam. I don't think I need to go with a very formal introduction because some of you probably have known me already because we've been like doing the class a lot. And for this guidance of WHV, Working Holiday Visa Australia 462, everyone yang akan mungkin warnya akan seperti belajar di tahun-tahun lalu ya. Kalau warnya itu kemungkinan Oktober teman-teman. Untuk testing English course sendiri atau WHV Australia Info itu kita udah berhasil bantu beberapa teman kita untuk ke Australia mungkin 50, 55 something people yang udah ikut pelatihan dan berhasil untuk holding the visa. Ini apa? Ada chat. Hello, Mr. Aslam. Can we get a documentation of the presentation? Why not? I'm going to share the link later on, everyone. I believe I can upload this on YouTube for a streamlined process, or maybe send you the link for the recording. Okay.
Why not? Oke, good. Di sini teman-teman panduan dulu sebentar untuk Working Holiday Visa. Ini websitenya free access everyone. Nanti saya akan kasih tahu untuk akses-akses materinya juga. I hope my voice is okay. Can you hear my voice clear? Because last time some people said that my voice is not that clear. You guys So far, can... so far clear. Okay, thank you so much. Good. So untuk tahap 1 teman-teman pastinya sebelum SDUWHV teman-teman harus punya berbagai macam persyaratan yang harus teman-teman lengkapkan. Salah satunya tadi kalau usianya ya udah masuk 31 sebenarnya masih bisa ya teman-teman ya. Udah masuk 31 itu including 31. Jadi kalau teman-teman 30 di jalan 31 sebenarnya masih dalam kriteria untuk working holiday visanya. Tapi ya urgent ya, tiba-tiba nanti ACC-nya malah di tahun depan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi untuk yang 30 ke bawah masih bisa banget untuk WHV. Valid paspor itu 18 bulan ya teman-teman. Jadi kalau udah 12 bulan sisanya usahakan untuk punya setidaknya 18 bulan masih aktif. Masa aktifnya, oke. Untuk pendidikan minimal ya kalau di imigrasi itu minimal semester 4, tapi sebenarnya di minimal itu udah masuk semester 5, berarti udah menyelesaikan semester 4 teman-teman. Kalau teman-teman baca benar-benar itu sebenarnya minimal itu sudah masuk semester 5, berarti sudah menyelesaikan semester 4. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris, of course, for the International English Language Testing System, teman-teman harus dapat 4,5 untuk TOEFL IBT, 32, dan yang paling realistis sebenarnya ya untuk dapatkan PTE nih teman-teman, PTE. PTE dengan minimal nilai 30 itu sebenarnya nggak sesusah untuk dapatkan IELTS 4,5. Nanti kita akan bahas ya. Untuk bukti keuangan pasti 500 Australian dollar, teman-teman. Nah, bisa banget ya kalau ingin bertanya ya, mumpung masih di sini belum masuk di IELTS dan PTE. Untuk tahap 2, pasti setelah dokumen lengkap, teman-teman, setelah dokumen lengkap ada surat lagi pernyataan bahwa dokumen itu asli. Nah, itu nanti dari imigrasi bisa di-download. Setelah itu teman-teman akan WAR SDUWHV-nya. Nah, untuk WAR ini teman-teman sudah siap semuanya, rekening juga ya ada peraturan pemerintah lagi sekarang ya yang katanya kalau rekening tidak aktif 3 bulan bakalan diblokir atau bisa dibilang di hold dulu dananya sampai mereka buka blokir supaya aktif lagi. Nah, itu beberapa orang mungkin kena, tapi sejauh ini untuk kalangan teman-teman dekat belum ada yang kena ya teman-teman ya. Mr. Asal gimana kalau bukan rekening sendiri, tolong jelaskan. Nah, very good question I believe, Faiz. Untuk buka rekening sendiri sejauh ini ya sebenarnya ada surat yang bisa dipakai untuk nggak nunjukin, untuk nunjukin bahwa kepemilikan dana adalah milik orang tua atau wali, teman-teman. Itu dalam persyaratannya oke. Tetapi sejauh ini kita bantu orang untuk cari aman ya. We're playing safe everyone. Jadi uang yang teman-teman punya itu ditransfer ke rekening pribadi. Tapi ya punya orang tua. Tapi cari aman ya, karena sejauh ini belum ada ya pakai surat wali, meskipun boleh sebenarnya. Untuk kasus kami jarang kirim surat wali, kami cuma sarankan untuk gimana kalau dananya pindahkan ke rekening pribadi gitu, guys. Bisa aja sebenarnya ya. Sah-sah aja kalau pakai surat yang menyatakan bahwa dana ini adalah milik orang tua karena umur saya 18 tahun atau 21 tahun, maka orang tua tidak gimana bilangnya? Orang tua tidak, atau saya belum memiliki dana sebesar itu. Nah, jadi orang tua saya membantu saya untuk jaminan dana segini. Nah, kalau nggak salah ada formatnya juga teman-teman. Nanti kita akan tanyakan ke tim WHV Info ya. Nah, gitu sih Faiz untuk pertanyaannya. Oke, good. Nah, untuk perang SD WHV teman-teman pasti pas foto ya. You have to have like a white color background yang udah punya seperti Mr. Ronaldo itu udah white. Oke. Dan beberapa dokumennya itu ada yang JPG, ada yang PDF, teman-teman. Untuk detailnya sebenarnya lengkap banget di SDUWHV dari imigrasi ya. Jadi teman-teman baca aja di situ sebenarnya. Kita fokus hari ini pada IELTS dan PTE. Nah, atau tips suarnya teman-teman. Tips suarnya beberapa WHV holder sudah juga kasih bahwa dokumennya kalau bisa ya
dikompres semuanya teman-teman, karena kan war di satu website yang bisa dibilang websitenya juga kita nggak tahu domainnya dari mana, tapi gangguan teman-teman. Jadi kalau sampai 5.000 orang akses satu link yang sama, memang website sebagus apapun ya sulit lah untuk mampu stand gitu teman-teman. Jadi mereka akan berlomba-lomba ya, para WHV Hunter ini untuk upload dokumen, tiba-tiba udah masuk, keluar lagi gitu oleh sistem. Nah, ketika udah masuk teman-teman, itu kalau bisa filenya udah teman-teman kompres dengan ukuran 200 KB maksimal atau 100 KB kalau bisa, tapi perhatikan juga ininya ya, kualitasnya ya. Jangan sampai dikompres kecil banget tiba-tiba nggak bisa dibaca gitu teman-teman. Nah, pastikan itu di diperhatikan gitu teman-teman. Untuk internetnya sebenarnya nggak perlu yang sampai seperti yang TikTokers bilang itu ya teman-teman ya, sampai 500 giga kalau bisa, atau apa sih katanya itu ya, kecepatannya sampai kalau bisa 300 Mbps, sorry 3.000 kuat banget, 300 Mbps 100 Mbps nggak juga, karena ada yang pakai HP juga oke ya, namanya rezeki yang nggak ada yang tahu teman-teman. Untuk internet pastikan stabil itu aja. Kalau cepat ya boleh aja untuk persiapan teman-teman. Tapi banyak kasus juga oke-oke aja kalau internet wifi di rumah yang pakai cuma 2 orang pada saat itu, atau kamu sendiri pas jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Nah, kayak gitu bisa aja dapat kalau rezeki. Oke, kayaknya ada yang chat nih. Sebentar teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oke, I am still young actually, but that's okay. You can call me Pak. Untuk saya pribadi, ijazah belum keluar tapi SKL sudah ada. Bagaimana format filenya? Ada. Itu nanti mungkin bisa chat di WA ya, untuk pertanyaan ini, karena ini kan teknikal ya. Eh, Selain lampirin, kalau nggak salah nggak perlu KTM lagi. Nanti dibaca lagi teman-teman ya. Kita akan sampaikan lagi untuk jawaban Mr. William. Memang nggak perlu ijazah sih sebenarnya, kalau kalau sorry. Ini kasusnya Mr. William. Are you in what semester are you now? Miss or Mr. Ya, William Francisco. Semester berapa ya kalau boleh tahu? Kan ini kan untuk saya pribadi jasa belum keluar. Berarti otomatis udah semester 8 atau 7 gitu ya. Oh, berarti sudah lulus tapi jasa belum keluar. Kemungkinan kayak gitu ya kasusnya ya, Mr. William. Kalau gitu berarti surat keterangan ijazah saya sudah semester 4. Oke. No worries actually. At least you can finish. Teknik lagi ya. Teknik ya ada bisa lain ya, kalau kalau memang punya skill di teknik ya. Tapi ya memang berat sih dibandingkan dengan WHV untuk teman-teman. Oke, kasusnya ini kalau Mr. William mungkin bisa ini ya, Mr. William bisa kita reply nanti di WA, karena saya jawab di sini lalu beda dengan persyaratan yang seharusnya, karena kalau udah di atas semester 4 sebenarnya udah bisa pakai surat keterangan mahasiswa aktif. Itu aja jawabannya kalau dari ketentuan sah atau tidak sahnya. Jadi kalau semester 8 semester sejauh mahasiswa aktif, I think you're gonna be eligible untuk apply WHP. Eligible aja kalau dia statusnya mahasiswa aktif. Kalau sudah semester 14 lihat dulu lagi statusnya, apakah saat itu masih mengurus sidang skripsi atau bahkan udah selesai sebenarnya. Boleh banget technical question yang kayak gini nanti kita arahkan untuk surat-suratnya, karena ada perubahan yang kemarin perlu KTM dan lain-lain. Ternyata teman-teman untuk mahasiswa aktif tuh perlu surat lampiran mahasiswa aktif yang digabungkan dengan ada beberapa lembar gitu. Nanti kita arahkan ke technical things kayak gitu. Oke, good. Ini bisa banget nanti diakses teman-teman. Jadi saya akan kirimkan juga linknya, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, testingenglishcourse.com/WHV, ada dash di sini info. Jadi teman-teman bisa banget akses ini for free. Kalau teman-teman juga mau apa? Mau login untuk bisa praktek IELTS dan lain-lain, bisa banget di sini bisa masuk. Oke. Nanti saya lihatin. Oke. Oke, good. Oke, nah ini udah sampai di tahap 3 setelah dapat SDWHV. Kalau emang rezeki gitu kan teman-teman, itu gimana? Apakah apply visa langsung, lodge visa langsung, atau medical check up? Nah jawabannya sebenarnya medical check up teman-teman. Tapi dengan syarat bikin akun dulu. Nah untuk
untuk bikin akun ya bisa banget langsung ke immigration account yang IMI account ya teman-teman yang untuk Australianya. Pastikan 462 ke Working Holiday Maker dulu, WHM dulu, baru WHV. Nah, di bawahnya ada WHV 462. Habis itu bikin akun buat medical check up dulu. Nah, yang bikin masalah kan kadang hub ID-nya belum keluar, udah jauh banget masukin dokumen atau malah nggak teratur gitu. Untuk kasus-kasusnya bisa lakukan medical check up setelah bikin akun. Oke, ini kurang lebih sama, persis sama sebenarnya karena mengambil informasi yang digabungkan dari pengalaman-pengalaman dan info resmi ya teman-teman ya, info resmi imigrasi Indonesia dan gabungan dengan imigrasi Australia. Untuk biaya Mister kira-kira habis berapa sih gitu kan? Untuk keseluruhan rinci-rinciannya teman-teman, ini di luar 50 juta yang kita 53 juta 50 sampai 53 juta yang kita simpan di dalam ATM ya teman-teman. Untuk settlement money itu di luar itu, untuk apa namanya bank statement atau reference letter itu di luar. Jadi kisaran habis segini teman-teman, termasuk IELTS-nya atau PTE-nya teman-teman ya. Kalau udah punya budget segini sebenarnya tinggal cari tabungan aja gitu. Kalau kalau akhirnya nggak lulus, Mister, nggak dapat SDWHV bisa apply next year, of course. Karena SDWHV ya nggak ada batasannya. Kalau belum rezeki, next year bisa apply lagi teman-teman. Bahkan mana tahu next year 2 kali lagi kayak tahun ini ya. Tahun ini aja tiba-tiba kayak ada sisa kuota yang 2024 kan. Kayak kaget gitu semuanya. Oke, good. So ini ada chat lagi teman-teman sebentar. Mister Asam, poin nomor 3 siapkan jawaban. Oh, sorry. Prastio ya, bentar. Poin nomor 3 siapkan jawaban yang. Ini ada ini ya teman-teman, ada formatnya. Sebenarnya kalau bisa sistemnya yang buka tab, jadi nggak perlu copy paste. Copy paste kan kadang di sistem ya mungkin dianggap bot, tapi sebenarnya imigrasi nggak secanggih itu juga sih ya teman-teman. Kita copy paste juga nggak ketahuan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bisa ngetik cepat, seperti apa tujuan Anda untuk pergi untuk WHP kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Yang penting teman-teman mampu jawab dengan ya waktu, dan pada saat itu rame juga kan. Jadi kalau disarankan untuk copy paste, siapkan jawaban yang seperti itu, seperti nama, kode pos dan lain, kan nggak lucu kalau udah masuk ke dalam webnya teman-teman baru tahu kode pos alamat di sini apa ya, kode pos Jakarta apa ya, Jakarta Timur misalnya atau apa gitu, lambat gitu kan. Di sini ada formatnya teman-teman, sekitar 16 question seperti ya nomor nomor KTP dan lain-lain, nama, tinggal copy paste aja. Nah kalau mau diketik kadang jauh ngetik-ngetik, sebenarnya sarannya ngetik sih. Kalau dari tipsnya ya, tips pro-nya ngetik sebenarnya. Kirim jawaban, kalau memang ngetiknya lama bisa copy paste. Apakah ini yang ditanyain Mr. Prasetyo? I hope I answered your question. Okay, good everyone. How many people here? Let's see. 14, okay. That's quite enough. All right, everyone. I think that's all about our discussion on. Okay, good. You're very welcome. On working holiday visa related topics. Now we're gonna go on with our IELTS and PTE discussion, everyone. Later I will send you the link, yeah, for this one. This is the I can say this is a startup company, everyone. Testing English course is a startup company that handled by investor and some of tutors and trainers. They're working together to produce a platform for everyone to go to Australia, to go abroad for studying, or to apply for scholarships. So they provide a free lessons for everyone and free materials. Ada juga materi gratis untuk teman-teman lihat di sini. Nanti kita bahas satu-satu. Kita coba masuk di IELTS dulu, teman-teman. Nah, untuk IELTS format, teman-teman harus mengapa penting ya untuk belajar format sebelum terjun ke IELTS official testnya? Karena ya kalau teman-teman pintar pun bahasa Inggris ya, pintar nih atau standarnya kayak C2 ya atau C1 gitu. Tiba-tiba dikasih tes IELTS. Nah, itu kalau teman-teman nggak tahu format tesnya, I don't think you can get 7.0 atau 6.5. Itu it's not
It's not that easy, everyone. So you have to be familiar with the test format first. Let's see. Ini kok nggak bisa pindah-pindah kameranya ya? Bentar, teman-teman. Oke, rincian durasi tes IELTS ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman. So if you see the durations of the IELTS, ini kurang lebih 2 jam 30 menitan atau 45 menit, teman-teman. Dan di awal itu untuk IELTS, teman-teman akan diberi soal listening. Oke, listening dulu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat listening di sini, listening 40 menit. Terus teman-teman akan lompat ke reading. Nah, setelah itu teman-teman akan di writing part 1 dulu. Waktunya bersamaan teman-teman ya, apalagi kalau ngambilnya online. Oh sorry, kalau WHV kan berarti akan akan general training atau GT. Nah, general training IELTS itu nggak ada yang versi online. Kalau academic IELTS itu ada yang versi online teman-teman. Nah, versi online academic IELTS itu di rumah, tapi ya room checknya itu parah. Room checknya itu sampai di pojok-pojok dinding teman-teman harus lihatkan webcam teman-teman. Jadi akan periksa bawah meja, pojok dinding dan lain-lain. Itu untuk akademik IELTS mereka yang mau keluar negeri, apply beasiswa. Untuk WHV nggak harus juga ya GT, tapi disarankan GT lebih mudah, terutama bagian writing dan readingnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus cari misalnya lokasi teman-teman di Bogor atau di Bandung. Nah, harus cari lokasi official test di dekat situ. Untuk preparation kita bisa pakai kelas ini buat persiapan. Oke, setelah writing part 1 bersamaan teman-teman dikasih 60 menit bersamaan harus menyelesaikan part 1 dan part 2. Oke, what to do? Harus fokus pada part 2 ya teman-teman karena part 1 scoringnya nggak terlalu dilihat tapi nggak terlalu fokus. Jadi yang fokus scoring untuk writing itu di part 2-nya writing. Makanya diberi 40 menit. Oke, nah kalau saya nyelesain part 1 30 menit, part 2 30 menit boleh nggak, Mister? Of course, bisa. Sebenarnya waktunya nggak langsung terpotong 20 menit gitu, teman-teman. Dia akan jalan langsung 60 menit, part 1 keluar, selesai part 1 kalian submit, part 2 keluar. Kayak gitu. Kalau yang computer base ya, kalau yang paper base pasti mereka pakai timing. Paper base beda. Paper base yang teman-teman pakai kertas, dikasih pensil, hanya boleh bawa botol air minum yang nggak ada label kalau nggak salah. Jam tangan juga kadang nggak boleh teman-teman. Nggak tahu juga ya, saking ketatnya peraturan. Oke, good. Here. Untuk listening teman-teman, listening adalah part pertama. Untuk listening ada 40 soal, 4 bagian. Kita detailkan nanti ya teman-teman ya. Untuk meeting-meetingnya ini kan masih panjang ya. Teman-teman detailkan nanti. Mungkin sebelumnya udah terulang meeting ini, mohon untuk ikuti lagi gitu teman-teman. Okay, for the parts, we have 4 parts here. In listening, the part can be like fill in the blank. Ada form completions, teman-teman. Misalnya visiting library, for example, or visiting zoo. Nah, ketika teman-teman visit zoo, apa aja yang diperlukan, apa aja harus dibawa, rutenya apa aja. Nah, itu biasa di part 1. Dan listening untuk IELTS itu tingkatnya berlanjut ya teman-teman ya. Pertama dia akan terasa mudah. Jangan bilang kalau pertama terasa susah karena tingkatnya makin tinggi. Tingkat 1 mungkin beri mudah hanya nomor misalnya. My phone number is 76773 for example. Nanti teman-teman ikutkan aja. 76773 tulis. My name is Aslam. Can you spell your name please? Ya, ASLAM for example. Mereka agak cepat. Jadi teman-teman pastikan aware about spelling and numbers dan itu ada, nggak mesti ada terus ya kalau numbers ya, tapi kalau nama terus list apa gitu dan detail-detail itu biasa kita harus type. Jadi IELTS ini jenis listeningnya teman-teman juga menulis kayak gitu. Oke, kita lewati aja dulu teman-teman, kita nggak akan habiskan waktu banyak di membahas setiap partnya, nanti didetailkan setelah teman-teman praktek. Oke, di sini ada pakai laptop nggak atau pakai HP semua? Teman-teman, kalau yang pakai laptop enak banget nih bisa tampilkan sesuai dengan yang saya share. Kalau yang pakai HP ada mobile friendly namanya, mobile friendly interface. Jadi agak berubah teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti ngambil tes dan itu versinya yang HP agak berat terutama bagian reading, listening dan lain-lain karena kan pendetailannya lebih bagus di layar besar ya teman-teman ya. Jadi kalau next meeting, I hope if you have laptops, better for you to have your laptop. Aduh, ini
Sorry. Oke, teman-teman. Lanjut ke bagian reading. 40 soal, 3 teks panjang. Ini akademik, teman-teman. Kalau yang eh, sorry, untuk reading sama 3 teks panjang. Kalau GT kemarin ada 4, tetapi mostly 3 ya, teman-teman. Untuk general training, dan general training easy. Untuk readingnya bisa digolongkan enggak se-easy yang teman-teman mungkin pikir ya, tapi dibandingkan dengan reading academic, IELTS itu easier everyone, karena teman-teman akan baca invitation, teman-teman akan baca brochure or anything. Jadi itu part satunya, part 2 nanti di part 3 di reading teks panjangnya baru teman-teman akan baca kayak academic reading kayak gitu. Akan ada satu teks seperti academic reading yang ditaruh di general training. Oke, waktu per teks itu 20 menit, makanya reading totalnya 60 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya writing, sudah saya bilang tadi ada 20 menit untuk tas 1. Ini akademik akan ada laporan dan grafik, teman-teman. Kita akan lihat habis ini. Untuk tas 2-nya essay, sama aja ya dengan writing di general training. Kalau writing di general training cuman part satunya yang berbeda, teman-teman. Kita akan tulis surat. Nah, jenis-jenis suratnya apa aja, Mister? Nanti kita lihat. Oke. Untuk boleh banget nanya, teman-teman, kalau ini terlalu cepat, you can ask question, oke? So for the speaking, we have 11 to 14 minutes. We have part 1, part 2, and part 3, everyone. Part 1, it is like an interview. I ask you questions and you answer my questions. It is not possible if you ask me back the question. So better for you to just answer. But if you need some clarifications, for example, could you please repeat the question, Mister? Or I couldn't quite catch that. Could you please repeat the second question? Jadi ada klarifikasi, teman-teman, yang teman-teman bisa tanya gitu. Untuk part 2, ini namanya cue card. Nah, if you are familiar with the terms of cue card, you're going to be given a cue card that will guide you through your process of presenting your idea. You will have around 1 minute to prepare and 2 minutes for presentation. Di part 2 ini agak challenging ya kalau speaking, karena kita presentasi sekitar 2 menit non-stop, tidak ada two-way discussion, teman-teman. Jadi teman-teman hanya presentasi ide yang dari cue card guidance, cue card part question 1, question 2, question 3. Nah, untuk part 3 di sini adalah lanjutan dari part 2 sebenarnya, teman-teman. Kalau teman-teman dapat topik tentang family di part 2, nah part 3 akan a detailed questions about family. Jadi itu pasti, teman-teman. Karena memang format IELTS seperti itu. Jadi part 2 misalnya dapat tentang construction, tapi berat banget ya construction. Misalnya tentang ini homemade things atau handmade. Kemarin saya dapat handmade ya, handmade craft atau sejenis kerajinan tangan gitu, teman-teman ya. Jadi di part 3-nya dia nanya tentang creativity. Nah, bayangkan itu sangat terkait dengan part 2. Yang lebih detail lagi, apakah menurut Anda orang-orang Indonesia itu mostly kreatif? Dia bilang. Ya, jawab, teman-teman. Oke, sekilas buat IELTS itu untuk formatnya, teman-teman bisa banget lihat di sini pendetailannya, teman-teman ya. Untuk yang bahasa Inggris ada listening, reading, writing, speaking, scoring and tips. Di sini a lot. You can just go on this website and try to find the informations. What about general training, Mr. Aslam? Here we go. We have IELTS General Training Mastery Guide. You're gonna have the same time, I believe, for 2 hours, 45 minutes. Then for the purpose of general training, of course, this is for immigration to Australia, Canada, and New Zealand, and the UK, everyone. And for the listening, reading, writing, speaking, and scoring. A lot, okay? A lot to learn. So, ada question? Teman-teman, habis ini kita akan ada tes familiarity. Kalau semuanya pakai HP, saya akan kirim link ke teman-teman untuk tes familiarity. Tes familiarity itu apa, Mister? Tes apakah teman-teman sudah ngerti nggak format yang saya jelaskan tadi. Nah, itu sebenarnya berupa feedback ya, teman-teman. Oke, Prasetyo, you raise your hand. Is there any question? Yeah, you can turn on your mic or Uh, ya, bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris Mr. oke. Aslam, Yes.
Saya mau tanya yang speaking session. Oke, Kira-kira ada perbedaan nggak antara speaking session kalau misal saya mau ambil yang GT atau academic IELTS? Kalau misalnya di bagian writing, reading, atau listening kan mungkin kalau misalnya academic itu lebih based on journal setiap pemilihan that's right. kalimat atau questionnya. Betul. Kalau GT mungkin lebih well known ya. Tapi kalau misalnya speaking ada nggak perbedaan konteks kayak gitu? Oke, kalau slightly difference itu ada sedikit mungkin lebih ke pertanyaannya di part satu ya. Kalau untuk perbedaan yang signifikan itu nggak ada. Dijelaskan juga oleh IELTS team bahwa perbedaan signifikan di speaking itu nggak ada seperti writingnya IELTS GT dan akademik. Kalau untuk speaking mungkin di part satu mereka akan sesuaikan pertanyaannya. Seperti do you work or are you students, itu pasti pertanyaan yang akan ada teman-teman karena nanti akan Oke. terkait dengan travel, mungkin akan ada keluar juga kalau teman-teman apply-nya untuk immigration. Dan part 2-nya mungkin nggak sesulit eh, akademik, tapi untuk tim IELTS-nya sendiri dia bilang nggak ada significant difference untuk speaking. Jadi mungkin jawaban saya sekarang eh, tidak berbeda jauh antara akademik dan general training untuk speaking ya. Hmm. Oke, meskipun saya belum pernah ngambil GT, everyone. Kalau untuk akademik saya udah ngambil 2 kali. Pertama nilai saya 6,5, tapi ya emang karena jurusan ya, itu menurut saya itu rendah gitu. Jadi saya ambil yang kedua baru dapat ya sekitar 7,5, tapi ya ada yang 8. Untuk listening saya 8, tapi writing it's hard, right? I only get 7.5 for the writing. It's hard. But yes, to be a teacher at least you can get 7.0. Oke. Good everyone. So, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita lanjut ke mungkin familiarity test atau kita jump to PTE yang mungkin. Kalau untuk PTE tadi siapa ya? Apakah masih ada di sini atau kita fokus IELTS aja hari ini, teman-teman? Eh, aku mau Boleh. nanya dong, Boleh, boleh. Sir. So far, I know about the IELTS test, and Mhm. I have tried the mock test, Oh, nice. and then I feel I think my kemampuan aku itu aku Betul. masih lemah di listening. Itu listening itu kan aku udah tahu ada beberapa format yang dia itu tidak hanya pilihan ganda tapi essay. Jadi kita mengisi. Betul. So that's why it's so struggling karena aku Betul. harus feeling about the vocabulary Betul. dan aku nggak tahu apakah ini vocabulary-nya benar atau tidak dan apa ya namanya ya ini aku juga mungkin karena baru mencoba sekali dua kali mock test dan it's not familiar about the accent. Aku nggak Oke. tahu dapatnya Cambridge apa British British. accent atau Scottish dan semacamnya. Jadi kayak dan dia juga cuman hanya bisa diulang sekali aja ya kalau nggak salah Betul. ya Mister. So Banget. it's so oh my god. Jujur aku cuman stuck di nilai 4,0 terus nilaiku tuh kalau untuk listening karena apa ya mungkin satu gugup juga iya terus juga terlalu fokus tapi malah jadinya blunder karena nggak aku nggak tahu apakah ada tips and tricks untuk Ada. menjawab IELTS ini listening ini Ada. sebelum mendengarkan atau kita baca dulu soalnya aku belum tahu nih secara spesifiknya gitu kan itu sih yang struggle sampai sekarang kalau untuk writing memang itu udah banyak sih yang bilang itu sangat susah untuk orang Indonesia nilai karena Betul. kita dengan Waduh. apalagi Mister udah ambilnya yang academic academic test ya itu kan Iya. vocabulary-nya academic semua ya, yang mana sangat-sangat nggak common aku lihat gitu kan nggak umum banget orang-orang tahu dengan vocab-vocab itu kan Mm-mm. dan apa ya mungkin kalau writing at least bisa sampai dapat 4,5 itu udah bagus banget kan untuk orang yang baru pertama kali tes gitu kan dan yang mungkin aku sih sekarang lebih pengennya sih fokus untuk IELTS ini tuh lebih ke listening sama reading. Jadi reading ini gimana caranya supaya kita nggak harus baca semua apa namanya Power. passage semua. Jadi Mm-mm. supaya maksudnya tuh kita bisa apa ya namanya ada tips and triknya supaya ngelihat dari key of point the apa teks kan. Jadi biar bisa karena aku juga jujur orangnya yang mungkin kalau udah
ada vocab-vocab atau para vocab-vocab yang sebenarnya ini artinya sama karena dia sinonim, jadi kita nggak tahu artinya apa, jadi itu yang bikin terkecoh juga sih. Jadi aku pengen fokusnya sih di dua dua section itu sebenarnya gitu. Kalau speaking sebenarnya modal confident dan artikulasi kita ngomong sih sebenarnya mereka udah pasti ngasih nilai kita standar. Kalau misalkan kita punya vocabulary yang apa lebih luas pasti mungkin nilainya pasti dapat di C1 atau C2 kan kayak gitu sih ya misalnya yang tahu aku yang That's aku great. tahu. Yes, I Jadi agree with that. ya so ya maybe Kak Mister bisa ngasih advice next meeting atau mungkin aku bisa chatting juga untuk ke depannya. I Why think not? I wanna to take the courses about focus the listening sama reading gitu. Kalau Iya. writing sih sebenarnya itu lebih ke apa ya namanya dibilang ada mungkin ada konsepnya kan ada konsepnya bagaimana penjelasan Ada. awal ada udah gitu-gitu juga kan jadi kayak eh mungkin menurut aku nggak terlalu takut karena yang aku takutkan itu listening sama reading atau kenapa writing sih karena orang Indonesia udah pasti susah banget mungkin nih Mister aja yang udah expert itu dan dua kali tes aja dapatnya cuma 7,5 kan padahal itu mungkin udah dapat udah writing sebagus mungkin dengan kata yang sangat-sangat tapi cuma dikasih segitu kan so that's why kayak wah aku juga nggak mau terlalu apa ya namanya nggak mau apa ya udahlah yang penting dapat 4,5 atau 5 juga udah seneng atau 6 sih pengen target 6,5 udah seneng gitu sih. Iya 6,5 bagus itu. Malah untuk apply ke lain lagi kan kalau emang fokusnya akademik. Teman-teman untuk informasi kalau GT kan cuma bisa dipakai di ya immigration purposes only. Kalau teman-teman ngambil akademik itu bisa immigration, bisa juga dipakai untuk keluar negeri. Jadi kalau Scholarship ya. iya scholarships. Jadi kalau emang ya jangan bilang belum rezeki lah pasti rezeki HP-nya ya. Kalau emang Amin amin amin. belum rezeki kata orang mungkin bisa di-apply untuk LPDP kayak gitu. Nah, kalau untuk IELTS dari imigrasi itu 1 tahun aja teman-teman 12 bulan aja jahat banget ya imigrasi ya. Kita ngambil IELTS kayak 2 tahun. Mahal banget. Iya dia Mana kayak 3,5 lagi sekarang iya, harganya. dia bilang gini, katanya 12 bulan aja. Ih parah, aku bilang. Padahal IELTS resminya 2 tahun. Kok mereka bikin peraturan kayak gitu, gitu. Aku bilang, kasihan loh orang yang udah nggak lulus tahun ini, tahun depan harus tes IELTS lagi, kayak gitu. Iya, 3,4 lebih 3,5 ya sekarang ya. Iya 3,5. Oke. Oke, nice. Benar banget, Mr. Renaldo udah sharing. Thank you so much. Untuk tips and trick ada teman-teman, tapi teman-teman harus login di sini. Di sini, kalau udah login dia akan ada member area. Namanya di sini lebih lengkap lagi kan di luar ini hanya untuk ya visitor. Kalau member area itu ada tips and trick. Sebentar. Oh, this set. Saya agak pilek ya teman-teman. I'm so sorry for that. I have a runny nose. Test schedule TEC test steps ini for IELTS, PTE dan TOEFL IBT kalau nggak salah. Nah, ini untuk listening. Jadi kalau udah login, teman-teman bisa lihat di sini. Selamat tes. Pastinya beberapa juga udah pernah dapat file ini kemungkinan ya. Aku nggak tahu ada yang udah pernah join berapa kali di sini. Oke, gunakan waktu yang diberikan untuk membaca pertanyaan sebelum mendengarkan setiap bagian. Ini pasti tips pertama. Jangan kayak kita sok-sokan gitu teman ya. Datang kayak, udah listening udah mulai. Santai aja nggak baca pertanyaan. Nggak. Baca dulu pertanyaan. Apalagi ayat-ayat sendiri itu ngasih waktu buat teman-teman baca pertanyaan. You will have, yeah, before proceeding to the next question or before proceeding to the next part, before we begin, you have some time to look at question 1 to 10. Nah, kalau tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, kalau disuruh lihat question 1 to 10, please read dulu. Jangan kayak dibiarin aja gitu waktu tesnya aja udah desain orang-orang buat baca dulu karena sulit memang teman-teman. Eh tesnya kasih waktu, teman-teman baca dulu dan pastikan tahu nih kemana arahnya kayak gitu. Nah ini panjang jadi kita nggak mungkin bahas keseluruhan, tapi nanti teman-teman kalau udah bikin akun di sini, teman-teman akan dapat akses full ke termasuk tips readingnya, tips writing dan lain-lain teman-teman. Di sini full banget ya, teman-teman bisa ikutin satu-satu. Nanti coba untuk placementnya di sini atau mock testnya di sini. Yang dibuka hanya beberapa. Nanti untuk full akses di sini ya teman-teman. Itu pasti paid. Jadi yang kita pakai yang free aja kalau teman-teman mau pakai yang free. Oke, good. So ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum kita mungkin lanjut ke lihat jenis soalnya atau ke PTI sebentar untuk lanjut ke transisi PTI juga nanti. Jadi teman-teman tahu perbandingan ya, tes PTI itu gimana sih, tes IELTS itu gimana sih, untuk sekedar info aja.
Oke, PTI juga hadir di sini ya. Oke. Alright, untuk IELTS fast track ini buat beasiswa yang mereka ambil IELTS 8 mingguan ini teman-teman. Untuk simulasi listening, do we have time for that one? What time is it? Udah hampir 1 jam ya teman-teman ya. Oke, kita masuk PTI sedikit aja mungkin PTI untuk sekedar flow aja. Untuk VTI academic members, maksudnya di academic member ya. Ini untuk IELTS academic members nggak terbuka ya. Oh, ada di bawah teman-teman. Speaking simulations. Oke. Nah, untuk PTI sendiri itu sebenarnya lebih simpel juga teman-teman. Dia berdurasi 2 jam. Untuk speakingnya itu ada teks yang read aloud doang. Read aloudnya itu ada waktu preparation teman-teman. Waktu preparation sekitar berapa detik gitu sebelum ada bunyi tit. Nah, teman-teman habis itu read aloud setelah itu di mikrofon mereka. Dan koreksiannya ini AI. Nah, kalau IELTS itu writing dan speakingnya dikoreksi oleh human raters atau human examiner. Nah, kalau PTE itu AI, yang koreksi AI. Jadi kemungkinan ada campur tangan untuk scoring rubriknya pada saat terakhir, tapi untuk koreksi awalnya itu mereka pakai AI semua. Jadi read aloud-nya pakai AI, repeat sentence-nya gampang banget. Nanti ada sentence teman-teman disuruh baca aja sentence itu, misalnya mengevaluasi kemampuan berbicara dalam konteks akademik, total 25 sampai 30 menit. Nah, kayak gitu. Tapi harus berdasarkan pronunciation and the utterances, annunciation, and also the way how you go with the word stress, present, and something like stuff, bedain gitu. Describing image, ada gambar keluar dan gambarnya berupa seperti IELTS Academic Writing Type 1, yaitu diagram teman-teman. Teman-teman akan diberi diagram. Diagram itu bisa dilihat sekitar 40 detik kan kalau nggak salah. Iya, 40 detik teman-teman dilihat. Nah, teman-teman habis itu mendeskripsikan. Cukup easy untuk dapatin 30 ini paling memungkinkan ya. PTE. Cuman I love IELTS very much karena memang IELTS juga really testing gitu teman-teman. PTE juga testing, juga sulit. Bukan berarti PTE nggak sulit ya. Retail lecture, ada lecture yang sedang berjalan berupa seperti kita dengar teman-teman, kita dengar dan kita akan tulis, atau dia berupa teks ya teman-teman. Menceritakan kembali sebuah perkuliahan. Retail lecture biasa kalau kita play itu mendengarkan. Nah, answer short questions dan banyak type lagi untuk PTE. PTE members di sini bisa banget untuk akses nanti ya. Di sini ada testingenglishcourse.com PTE dash academic dash members pakai S. Atau nanti di link ininya aja. Untuk saran pakai laptop. Kalau mobile friendly mungkin rapi, cuman kecil ya tulisannya. Untuk contohnya gimana sih, Mister? Oke, kita coba sedikit untuk lihat read aloud, teman-teman. Oke, am I sharing sound here? Wait a minute. Kayaknya aku nggak share sound ya. Share sound. One participant, multiple participant can share mostly. Okay, wait a minute, everyone. We have 10 members here. Bentar ya, teman-teman, kita coba share sound ya. Sorry, ini kita coba share. Oke. Share sound. Alright, I believe now you can hear. Wait a minute. Kita coba lihat. Oh ya. Nah, ini untuk read aloud PTE, untuk read aloud PTE teman-teman bisa banget praktek di sini untuk yang PTE members. Nanti abis ini kita masuk IELTS sedikit. Sebentar, dia sharing ya. Now participant can see your screen. Okay. Your applications. Okay, good. Nah, untuk record ini harus allow microphone ya. Kalau nggak kerja berarti I need to contact the IT team. Karena di tempatku juga kemarin nggak kerja ini. Nggak working, everyone. It's not working. Oke, ini teman-teman cukup baca aja untuk read aloud. So, although the internet has transformed the way we communicate. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ada contoh jawaban juga kalau teman-teman ingin praktek. Oh, contoh jawabannya kira-kira penyebutannya gimana ya? Nah, bisa teman-teman dengar di sini. Although the internet has transformed the way we communicate and access information, it has also raised concerns about privacy and data security.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa praktek sekalian, bisa di-record, dan untuk koreksinya kalau nggak salah ini belum integration with the AI ya teman-teman. We're working with the parties yang menyediakan AI transcript, itu very very expensive everyone, so better untuk praktek nanti bisa diarahkan ke website yang mungkin lebih real time practice everyone. Tapi PTE di sini udah cukup untuk praktek. Nah untuk IELTS ada lagi pertanyaan PTE mungkin nih. PTE kok PTE cuma satu orang aja di sini teman-teman? Ada lagi nggak yang mau kita diskusikan PTE? Ya, actually Kamis is PTE, right? Untuk repeat sentence, teman-teman, PTE sama aja. Teman-teman cukup dengarkan dan mengulang kalimatnya sebisa mungkin. Dan ingat, ini hanya sekali play. Jadi teman-teman coba dengarkan ya. Kira-kira ada yang bisa nggak? Coba di teks, di chat, di kolom chat. Students are required to submit their assignments by Friday next week. Nah, kalau sekilas lewat kayak gitu, kira-kira ada yang bisa nggak dapat 90 ya gitu. Untuk nilai tertingginya 90 kalau IELTS 9. Kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman bisa praktek di situ atau tulis. Di sini ada note juga. Kami selalu sediakan note ya teman-teman. Kalau dia agak berbeda prakteknya dari real testnya, the participant in the test for preparation purposes only. The actual PTE exam, you will be required to respond by recording your voice. Nah, dikarenakan di sini untuk praktek ya teman-teman dengarkan dan coba tulis. Tapi di real test teman-teman dengarkan dan langsung respon. Karena this is the speaking and writing simulations everyone. Okay, good. So kita coba IELTS. Nah, tadi kan ngomongin Mr. Ronaldo, sorry. Itu ngomongin kalau writing itu kalau aku tuh kurang pede di listening and reading, but I'm not really aware of the rest, which means yang untuk productive skills, Mr. Ronaldo itu ngerasa kalau productive skills ya orang Indonesia memang lemahnya di situ. Tapi ya untuk listening and reading mungkin aku bisa lebih bagus nih. Nah itu Mr. Ronaldo bilang kayak gitu. Nah untuk productive skills teman-teman di bahasa Inggris itu ada receptive skills and productive skills. Productive skills adalah dua skill yang kita produce dari kita. Kita menghasilkan sebuah skill yaitu speaking and writing. Nah itu productive skills. Sedangkan receptive skills adalah skill yang diuji melalui apa yang teman-teman terima dari exposure. Misalnya listening and reading. Nah listening itu teman-teman mendengarkan, lalu mencoba merespon, right? So that is receptive skills. Nah kalau productive skill tadi kita memproduce. Jadi teman-teman kalau mau fokus kedua skill yang mana bisa difokuskan. Misalnya kurangnya saya kayaknya kurang ke productive skill sih Mister. Saya kurang produce nih, speaking saya agak pasif. Tapi untuk receptive skill saya pede banget untuk dapat 9 misalnya kayak gitu. Oke, dapat 9 gitu ya. Dapat 6,5 udah oke banget. Teman-teman. Nah, kita coba lihat untuk praktek yang terbuka. Nah, teman-teman di sini kalau kita start di audio, kita nggak akan selesaikan semuanya ya, teman-teman. Waktu. Oke. Di sini ada 32 menit diberikan dan kalau teman-teman jawab di sini ada terjawab atau tidak, di akhir ada evaluasi dan bisa lihat kunci jawaban. Oke. Nah, kalau kita coba praktek untuk nomor 1 aja nih, teman-teman. Bentar. Kita buka yang ini atau yang mana? Hanya tersedia 1. Oke. Kalau teman-teman mendengarkan ya untuk section 1 listening, kita coba teman-teman jawabannya kira-kira nomor 1 apa? Coba perhatikan baik-baik ya, teman-teman. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work after each section. Sorry, ini masih instruksi di semua IELTS dia harus ada dan pasti ada instruksi teman-teman maupun online, paper based dan lain-lain. Nah, pastikan saat itu teman-teman tahu yang mana instruksi, yang mana udah mulai dan yang mana jeda. Oke? Sebentar. All the recordings will be played once only. Satu kali saja, The teman-teman. test is in 4 sections. Write all your answers on the listening question booklet.
At the end of the real test, you will be given 10 minutes to transfer your answers from the question booklet to an answer sheet. You should be prepared to do this with the practices. Now turn to section 1. Masih instruksi ya, panjang banget ya, sebentar. Section 1. In this section, you will hear a conversation between You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, Caesar. How are you? Good, thanks, Rachel. I'm fine. I was going to ring you tonight, so it's a good thing I've run into you. I wanted to remind you about the field trip, the 2-day field trip next week. Caesar wanted to remind Rachel about the field trip next week, so next week is provided in the space. Selalu ada contoh untuk listening ya teman-teman, part 1 terutama, karena part 2 listening nggak ada contoh lagi, dia langsung lanjut aja gitu. Nah di part 1 mereka selalu kasih contoh, dan teman-teman enak banget karena udah diarahkan ke situ. Misalnya time of the trip next week yang udah dijelaskan juga. Setelah ini dia akan mulai teman-teman, pastikan saat dikasih instruksi teman-teman baca dulu, oke? Now we shall begin. You should answer questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 7. Hi, Caesar. How are you? Good, thanks, Rachel. I'm fine. I was going to ring you tonight, so it's a good thing I've run into you. I wanted to remind you about the field trip, the 2-day field trip next week. What field trip? The geography field trip to the Warrangamba Dam and the water treatment plant. It's a compulsory. Oke, nomor 1 teman-teman, di situ udah ada jawabannya. Ada yang bisa chat atau apa gitu, bisa arahkan. Mungkin pede-pede aja ya teman-teman ya, karena ini masih apa namanya, preparations. You don't need to be like, I don't think I understand that, Mister. So that's okay. Kalau bisa kasih range mungkin dari 1 sampai 10 teman-teman. In which range are you in understanding the listening audio? Maybe some of you probably going to 7, or some of you say 5. I believe some of you might go with 3. Oke, masih no respon ya teman-teman ya. That's okay. Oke, good. Nah, itu untuk contohnya di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ketik the answer here, but you have listen the audio. You have to listen the audio, and after you have listened the audio, now it's the time for you to transfer the answer. When you're ready, kalau sudah selesai, dan if you're done, you can submit that. Di sini juga ada panels yang teman-teman bisa pakai ya teman-teman untuk skip to the next question. Benar banget yang Mr. Renaldo bilang, kalau di IELTS listening itu aneh-aneh soalnya bisa dibilang teman-teman, makanya harus familiar dengan test types-nya atau test familiarity-nya teman-teman. Nah kalau kayak gini gimana nih Mister? Atau penting banget nggak sih baca ini Mister instruksi? Ya penting banget ya teman-teman. Kalau udah masuk ke praktek penting, oke? Termasuk di preparation time. Kalau nanti di teman-teman ada yang praktek di sini, itu ada preparation time, lalu ada pastikan membaca instruksi dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan dan mendengarkan listeningnya, di mana diberi instruksi untuk baca pertanyaan, baca dulu. Nah untuk kayak gini kan, which 3 things does Chaser recommend bringing? Jadi apa sih 3 hal yang direkomendasikan untuk dibawa gitu teman-teman? Nah teman-teman pasti dengarkan tuh baik-baik 3 hal itu, karena mereka kadang nggak sampein itu secara eksplisit. Nah mereka menyampaikannya secara implicit. What does it mean, Mister? Implicit is you need to imply. You need to imply berarti teman-teman harus mengimplikasikan. Apa sih tadi maksudnya kayak gitu? Oke. Nah yang menjadi
Untuk reading teman-teman bisa juga, karena untuk teks-teks panjang seperti ini kita nggak mungkin lakuin di setiap simulasi teman-teman, kecuali nanti di next meeting. I hope that I'm going to send you the link and you have around 60 minutes beyond the Zoom time to fill all the questions. And after that, when I say please submit that now, maybe you can submit because the data will be automatically stored in our database. Okay. Nah, untuk reading teman-teman, 3 passages, pay attention. Untuk per passage-nya di sini ada true false not given yang selalu dapat ya. 2 kali saya ambil, 2 kali saya dapat ini teman-teman. Makanya nggak pernah hilang ya true false not given ini ya, selalu ada. Nah, ini akademik. Kita lihat untuk reading GT karena teman-teman mengambilnya yang untuk Australia. True false not given juga ada teman-teman, tapi nggak sesulit mungkin true false not given yang academic. Kalau di sini teman-teman look at information in section 1. Do the following statement agree with the information atau tidak gitu ya. Kalau agree-nya apakah true, false, or not given. Untuk nomor 1, you must pay for a course when you sign up. You must pay for a course when... Please pay attention to the word they use. Oke teman-teman, mereka gunakan kata apa dan kira-kira meaning-nya apa gitu. You must pay for a course when you sign up. Berarti kondisinya adalah when you sign up, you need to pay for a course. Kalau di sini kira-kira, all course enrollment must be completed 1 week prior to the start date. Payment is required at the time of registration to secure your spot. Very easy, right? Karena cuman simulasi. Dan nanti untuk real testnya bisa di teman-teman bisa cari di apa namanya di member area. Teman-teman bisa cari di sini. Nah, kira-kira jawabannya apa, Mister? Kalau payment is required at the time of registration to secure your spot. Berarti kan di sini memang mereka nggak nyatain secara langsung ya, you must pay for a course when you sign up. Dengan kata lain mereka bilang payment. Payment adalah kata dari pay ini. Is required at the time of registrations. At the time of registration mereka ganti dengan kata when. 16 hours. Nah, untuk orang yang baru tahu bahasa Inggris mungkin, oh oke, itu jawabannya. Oke, betul, berarti true. Betul banget, true. Nah, simple. Karena part 1. Semakin tinggi partnya dia akan makin sulit teman-teman. Part 1, part 2, part 3, part 4. Oke, nah yang menjadi program unggulan di ETC itu adalah writing-nya teman-teman. Karena writing adalah skill paling sulit, jadi didesain dengan tim coding kami untuk lakukan pendesainan yang memang membantu test takers untuk latihan terus-menerus. Gimana tuh maksudnya, Mister? Ya, dia diberi seperti ini, teman-teman. Ini task 1, di sini teman-teman respons, dan di sini ada tipsnya. Nah, vocabulary for complaint letter itu ada, I'm writing to express my dissatisfaction with, jadi teman bisa pakai ekspresi itu, ada tipsnya, lalu sambil belajar, salutation itu isinya gimana, tone harusnya gimana, kalau dalam kasus ini 150 kata, terus di sini ada quick phrasesnya. I'm writing to inform you an ongoing issue about or on. The problem is that my neighbors, the noise is particularly disruptive during apa gitu kan. Nah ini kita disuruh nulis complaint letter untuk you live in apartment, ini kasusnya, ini teman-teman bisa dapat. Dan ini sebenarnya banyak di dalam kursus ini teman-teman. Untuk GT, untuk IELTS Academic Writing 2 dan Writing 1 GT sama ya teman-teman ya. Untuk Writing 2 dan Writing 1 sama. Dan di sini untuk Writing 2 kalau nggak salah dia langsung pakai, oh nggak dia integrasi ya. Untuk yang academic member, untuk member area dia ada auto correction teman-teman. Ketika teman-teman analyze your writing, tekan, dia akan keluar skornya di saat itu juga dan nggak perlu pindah-pindah interface. Task essay question di sini some people think that, nah seperti teman-teman untuk flow-nya dan diminta untuk tulis 250 kata ini masih format banget. Mengapa hari ini format banget? Karena ya penting untuk tahu format dulu sebelum kalian terjun ke IELTS. Meskipun ada beberapa yang sudah pernah ya. Untuk tips sama aja teman-teman, essay toolkit ada vocabulary untuk essay yang ditunjuk. Lalu ada useful phrases yang bisa kalian gunakan saat menulis respon kalian. Dan example of band 7 ya kalau nggak salah. Oh sorry, band 9 teman-teman.
Ya, kurang lebih band 7 ke 9, yang penting 7 plus ya. Band 7 plus ke atas diberi di sini, teman-teman. Karena yang desainnya juga tim akademik, jadi saya ikut collect the answer juga untuk band 7 plus. Tapi di sini tim coding malah kasih band 9,0. Band 7 plus. Oke, di situ untuk jenis apanya tadi? Writing part 2-nya sama dengan GTO, teman-teman. Mungkin lebih ke eksplorasi aja nanti teman-teman explore idenya gimana. Dan GT biasa nggak sesulit academic cases. Dia paling kayak kerjaan, atau some people believe that uh, some countries must not open or must not post job that require other participants from other country to come gitu. Jadi kayak imigrasi gitu, terkait imigrasi. Nah, untuk speaking simulation teman-teman bisa praktek di Zoom ini sebenarnya ya. Zoom ini kalau bisa dipakai untuk praktek speaking, teman-teman. But I've been like using Indonesian language so far. Last time I apply like full English presentation, but it does not work for some people. So I agree to switch to mixing the language. It's called switching the English and Indonesian language at the same time. Nah, untuk simulation teman-teman juga bisa pakai ya. Kita ada AI Jotform juga, teman-teman. Dengan Christine. Di Christine ini teman-teman bisa teman-teman bisa di sini ada practice. Welcome back, Aslam. Oke, di I'm sini Christine, your AI IELTS speaking examiner. Ready to practice part 1 questions? How may Uh, I assist you today? okay, can we start with part 1 question? Ini tergantung koneksi ya, teman-teman ya. Jadi kalau koneksinya bagus dan nggak rame yang pakai, karena kemarin sempat down juga ini, eh jawabannya lumayan real time dan dia didesain untuk kasih skor setiap respon kita. Ya, dan ini free everyone. Hanya terbuka satu. Di sini bisa yang pakai manual kalau emang koneksinya jelek dan ingin praktek dengan diri sendiri. Jadi teman-teman akan diberi kayak tips gitu atau kotak ide seperti ketika what subject did you enjoy most at school? Ini langsung ke jumping ke education ya. Biasa pertanyaannya mulai dari nama dan lain-lain. Oke, berikan jawaban langsung lalu kembangkan dengan detail. For example, English. Nah, langsung English. I believe English is one of my favorite subjects in school and I enjoy that a lot because I think it's kind of cool if I can speak in English. Nah, jadi kayak jelaskan gitu part 1 ya. Jadi nggak usah terlalu panjang. Ya kalau part 1 kepanjangan juga di-cut, teman-teman. Aku pernah di ini ya, dibilang kayak gini, I enough, we're gonna go with the next question. Ya, tapi ini nggak mengurangi nilai. Sama sekali nggak mengurangi nilai. Jadi kalau teman-teman eksplorasinya terlalu jauh, di-cut. I think that's the time is up, we're gonna go with the next question. Jadi cut kalau terlalu panjang. Oke. Lanjut lagi, praktek lagi. Ingat time-nya. Kalau bisa di bawah 1 menit jawabannya, teman-teman. Di atas 30 detik deh kalau bisa. Tapi kalau nama jangan juga 30 detik. Misalnya kan kayak, my name is Aslam, some people call me Aslam. The origin of my name is that my father gave my name. Enggak segitu juga gitu. Ya teman-teman, jadi yang sewajarnya aja gitu. Dan jangan bertanya balik ke examiner, itu lucu banget. Ada yang nanya gini, ini apakah kita bisa bertanya balik seperti what about you? Enggak, ini bukan ini bukan main-main gitu, teman-teman. Ini real. This is an English test. You have to be doing it as it is ordered gitu ya, seperti yang diarahkan gitu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita mungkin lihat tips and trick dan tes familiarity, teman-teman. Ini udah pada tingginya di mana? Ya, untuk yang belum tahu level bahasa Inggrisnya boleh banget ya, di sini ada tes level kamu di home. Di home tes level kamu ada English Placement Test, ada 40 soal di sini, teman-teman. Nanti habis meeting aja. Kita nggak sampai jam 5 ya, teman-teman. We're gonna finish this at 4:30 mungkin maksimum. Because I have something to do. Jadi kita bakal lanjut lagi mungkin on Saturday. Di sini
on Saturday kita masuk ke member area. Di sini ada nama, CD, and WhatsApp. Jadi teman-teman klik aja untuk start. Nanti ya apa aja ya kalau aku klik nanti masuk ke database. Di sini teman-teman bisa isi nanti skornya keluar langsung untuk certified level yang dari British. Apakah si CERP-nya itu apakah A1, A2, A3 atau sorry A1, A2, C1, A1, A2, B1, B2 atau C1, C2. Nah, itu untuk CRF level. Nah, untuk IELTS perbandingan dengan PT ada juga. Jadi dia lengkap, teman-teman. Jadi ketika teman-teman submit akan keluar skor IELTS-nya berapa akan langsung terkonversi ke IELTS perbandingan dengan PTE dan TOEFL IBT. Di situ teman-teman lihat di situ untuk placement test. Ini biasa dipakai student kami untuk tes dulu dan dikirimkan ke tutor. Nah, meskipun sebenarnya database-nya ada masuk ke tim IT, tapi ya tim screenshot, kalau bisa ambil screenshot jadi langsung aja ke tutor. Oke, di situ atau mau informasi lebih lanjut tentang yang lain teman-teman, karena kalau kita di blog ada juga ya, blog ada IELTS tips juga, online classroom attendance. We have the info, free class materials. Di sini ada beberapa materi yang di-share juga teman-teman, and open source for everybody. Teman-teman bisa download buat PDF-nya. IELTS General Training ini aku ada share kok nggak salah di sini. Teman bisa download PDF-nya juga. Ini open source for everyone to use. Loading banget ya teman-teman ya. Tadi aja ya, kan nggak bekerja gitu teman-teman. Wait. So maybe the file is big gitu ya. In terms of the quality. Nah, untuk filenya memang karena HD ya teman-teman ya, karena kualitasnya very very HD gini, jadi agak lagging. Teman-teman bisa download banget di sini. Dan ini free for everyone dan dia bahasa Indonesia pengantarnya teman-teman. Oke. Sorry. Alright, general, where kita IELTS fast track, IELTS speaking simulations. Di sini ada IELTS speaking simulations yang lain, kalau nggak salah teman-teman. All tests required. Kalau teman-teman ini updated per 25 Juni. Ini update terus ya teman-teman, mungkin belum diupdate ya. Tuh sinyalnya kayak nge-lag gini ya. Wait. Untuk di TIC sendiri kita melayani 6 tes ya teman-teman. Dan ini per partnya beda-beda lagi karena di misalnya di PTE itu ada PTE Academic dan PTE Core. Untuk IELTS ada IELTS General Training dan IELTS Academic. Untuk TOEFL kita ada IBT dengan ITP yang dipakai buat LPDP dalam negeri, CPNS dan BUMN. Untuk tes preparation di sini lengkap teman-teman, tapi this is locked for only full member access. Jadi kurang lebih akan sama format yang seperti kita lihat. Desainnya sama persis kayak gini teman-teman. Cuman terkunci aja di belakang layar. Sama persis, IELTS warna-warnanya sama dan lain-lain. Nah, yang kalau teman-teman juga ada akses nanti ke academic writing-nya itu akan auto correction ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu tutor yang koreksi. Nah, jadi kalau nanti kelas itu perlu human examiner untuk koreksi writing-nya. Bisa jadi IELTS kasih 6,5, IELTS kasih 6,5, tetapi di tutor belum tentu 6,5, bisa jadi 7 atau mungkin 4,5 atau 5,5 teman-teman. Tergantung analyze dari scoring rubriknya. Nah ini teman-teman bisa lihat detailnya ya. Kalau mau nulis bisa dipelajari detailnya. Kalau dapat diagram seperti ini untuk akademik, nah teman-teman perhatikan. Nah, kalau surat kan nggak ada yang perlu didetailkan gitu ya teman-teman. Nah, akademik itu perlu. Oke, any more questions everyone? Before we go with the online class attendance, aku izin untuk record ini teman-teman, untuk record data karena perlu konsen juga dari teman-teman. Nanti ada online attendance yang saya akan kirim ke grup. Ini otomatis akan terkirim ke WhatsApp-nya Testing English Course. Kalau WhatsApp saya yang ini teman-teman, yang ada Mr. Aslam gitu di situ, admin juga. Teman-teman isi full name, nanti attendance status, teman-teman bisa isi present, absent atau late. Yang late terus keluar, masuk lagi, keluar lagi, isi aja late ya. Itu untuk apakah the next meetingnya tetap orang-orang ini aja yang diterima atau the next meeting bisa kita skip ke grup yang lain gitu teman-teman.
Sebenarnya yang tertarik untuk class free discussion gini nggak banyak ya teman-teman ya. Oke, meeting duration diisi juga, nanti saya kirim ke grup atau saya chat siapa-siapa aja yang udah join. Nanti submit otomatis ke WA-nya TEC teman-teman. Berbentuk attendance list dari portal ini. Oke, that's all the informations everyone. Regular class gratis bulanan tercek. Oke, di sini ada quiz short teman-teman. Quiz short teman-teman yang pengen kayak praktek vocabulary grammar, quiz 1 sampai 3, IELTS vocabulary games, ada tes My English by skill, misalnya mau ke fokus pada reading, ya tesnya di reading comprehension. Mau fokus pada grammar quiz, tesnya di quiz grammar. Mau fokus pada repeat sentence, ya fokusnya pada repeat sentence. Sama seperti writing skills dan vocabulary. Cuman bedanya dia berbentuknya writing skill tapi multiple choice teman-teman ya, kita lihat ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi the committee decided to, nah seperti itu teman-teman. Jadi misalnya criticize atau apa ya, teman-teman bisa coba lihat skor kalian di writing apa grammar for writing itu gimana sih gitu, bagus atau enggak gitu. Dan ini free. Oke. Everyone, is there any more questions? Saya akan kirimkan tes familiarity di grup. Apakah kalian familiar dengan IELTS atau tidak gitu teman-teman? Ini ada tes familiarity of the IELTS. IELTS General Training Familiarity Test. Nah, ada pertanyaannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini membantu teman-teman dalam mengerti format dulu ya. Mengerti format dulu. Udah detail banget format mengerti, terjun ke IELTS. Terjun ke IELTS untuk mock test terus. Nanti tips and trick atau arahan scoring dan lain-lain bakalan kita arahkan. Kita kasih tahu ini skornya segini, fokusmu banyak salah di sini dan ini untuk mock test selanjutnya fokus pada sini. Nah, how many sections are there in the IELTS Journal Training Listening Test? Oh, kayaknya sih 5 gitu kan. Atau oh kayaknya 3. Ya jawabannya sama aja teman-teman. That's 4 gitu. 4 parts karena 10 question. Meskipun kadang nggak 10 juga ya. 10 questions, 10 questions, kadang di sini belasan, terakhirnya ada 8 gitu. Kadang ada kayak gitu. Oke, tes validity akan saya kirim ke grup. Untuk hari ini format aja dulu teman-teman. Praktek akan kita kirimkan pakai the simulations. Nah, untuk praktek nanti kita akan kirimkan teman-teman. Untuk prakteknya ITP test schedule. Nah, kalau udah member area, speaking simulation lebih bagus ya teman-teman. Yang member area, speaking simulation lebih bagus karena bisa langsung fokus pada jenis tesnya. Misalnya kalian mau acak aja atau aku mau bahas tentang food and cooking aja lah kayak gitu. Nah, misalkan mulai, nah tentu akan mulai di sini. Introduction and interview, time remaining. Di sini ada 4 menit ya. Do you like cooking? You can answer the questions. If you have answered the questions, you can go with the next. How often do you cook at home? You bisa praktek-praktek gitu teman-teman. Oke. Nah, sejauh ini apakah format untuk IELTS dan PTE-nya kita nggak tahu fokus PTE hari ini ya. Apakah formatnya teman-teman cukup familiar so far? Everyone? Are you guys familiar or maybe some of you still have questions that I can answer? That's okay. You can ask questions about WHV. I mean, working holiday visa questions. Can be any question, so no worries for that. Iya, untuk yang populer di Indonesia itu IELTS pasti ya, teman-teman ya. Ya rata-rata juga anak WHV pakai IELTS semua. TOEFL IBT juga populer, tapi ya ITP yang paling banyak ya kalau kita lihat. Sorry, untuk populer itu lebih populer itu ITP sebenarnya teman-teman. IELTS. Oke, ITP ini karena IAIF ya. Kita juga akan kerjasama dengan IAIF, working on the things, everyone. Jadi kita akan di bawah ITS. Untuk tutor kita ITS ya. Tutor kita semua di bawah ITS. Jadi saya mungkin cukup Pak. Oke, mungkin saya ada lain yang ingin bertanya. Oke, good, Mr. William Francisco. That's good. So anyone wants to ask questions? So probably I can answer the questions. Tips and trick mungkin buka lagi ya. Sorry.
I have runny nose, everyone. If you hear some voices, I'm sorry for that one. Oke, reading yang katanya killing banget nih. Reading ini paling sulit dalam IELTS. Ya, nggak juga ya teman-teman ya. Reading itu nggak sesulit writing sebenarnya. Nah, untuk reading itu skim, pastikan teman-teman tahu cara skimming. Nanti kalau emang di hari Sabtu ketemu, kita kan praktek ya semuanya. Dan yang belum tahu format nanti dibedain aja teman-teman. Jadi orang baru yang join di hari Sabtu eh, bakalan dibedain sesi. Karena kalau kalau saya masuk format setiap hari, I don't think this will be improving gitu in terms of the skill and practices. Scheme, you know how to scheme, make sure of course you know how to scan as well. Karena nanti yang ditanya adalah jawaban-jawaban seperti matching headings. Matching headings itu teman-teman harus scanning. Kalau yang ditanya main idea, teman-teman harus skimming. Skimming ya pastinya ada whole text yang teman-teman skim cepat gitu. Kalau scanning harus cari spesifik topik yang dibahas. Misalnya dia ngomongin tentang matching headings, tentang history of apa. Teman-teman cari istilahnya atau sinonim yang mendekati kata itu untuk scan. Nah, jawaban biasa muncul berurutan dalam pertanyaan, bukan biasanya yang pasti ya. Kalau IELTS itu listeningnya berurutan, readingnya juga berurutan. Yang berarti bukan berarti teman-teman nggak merasa kayak oh kayaknya jawaban nomor satu ini di paragraf terakhir. Itu nggak mungkin teman-teman. Itu nggak mungkin terjadi karena yang desain IELTS-nya udah bilang juga ya semua jawabannya berurutan. Jadi nomor satu usahakan cari di paragraf satu dua. Gitu juga seterusnya. Beda dengan kasus yang matching headings dan scramble ini ya apa kalau di PT ada namanya scramble paragraph. Jadi teman-teman harus cocokkan paragraf ini ke paragraf selanjutnya itu beda. Kalau di IELTS dia terstruktur, teman-teman cukup lihat jawaban per jawabannya dan dia berurutan sampai terakhir. Sinonim dan paraphrase, rata-rata teks di IELTS itu di paraphrase teman-teman, pertanyaannya juga. Dan untuk sinonim pastikan teman-teman tahu sinonim. Untuk contoh ada kata apa ya sinonim yang kita coba ambil kata yang simple. Get. Nah, kata get itu banyak banget sinonimnya. Get itu can be the reading passage can use obtain, gain. Um, untuk kata get aja yang artinya mendapat gitu. You can attain the idea, obtain an LOA, for example, letter of acceptance, and obtain my degree, attain idea, get some cool stuff. Nah, artinya mendapat. Oke. Kalau manajemen waktu pastikan ya per passage itu teman-teman bisa 20 menitan. Kalau kira-kira belum dapat jawabannya yang teman-teman tinggalkan kosong itu nggak di penalti ya. Paling nggak terskor aja, usahakan jangan ditinggalkan kosong karena kita nggak tahu ada kemungkinan 50 kalau 4 soal dari 100% berarti chance of rates-nya itu berapa teman-teman? 25 ya. 25 kali 4. Is that? Yes. 25% untuk dapat benar itu ada teman-teman. Jadi dari A B C D atau A B C D DHPD ya. Pastikan teman-teman jangan tinggalkan kosong. Coba aja tebak kalau nggak dapat. Tapi yang pasti isi dulu yang pasti ada di dalam teksnya. Pasti ada teman-teman. Reading teks itu nggak sesulit writing karena writing kan kita produce dari pikiran, idea gitu. Nah untuk akademik di sini teman-teman graphic and data, sedangkan general training kita fokus ini aja karena waktu ya. Surat. Tentukan jenis surat formal, semi formal, informal. Ini yang pertama teman-teman harus tahu. Apakah yang diminta formal, semi formal, atau informal? Karena nilai kalian itu akan ditentukan kalau kalian diminta informal dan kalian tulis surat formal berarti kan kalian nggak ngerti gitu teman-teman. Secara language test kalian tuh nggak ngerti instruksi yang disuruh. Ya, dear Mr. Johnson, I'm writing to inform you that that is a very formal letter. I asked you for informal letter, but you wrote me the very formal letter. Jadi kayak hey mates or maybe you can go with hi there. For example like that. Hi there, comma, and I hope everything's fine there. Or itu masih semi formal ya. Langsung aja. How are you mates? How are you friends? I'm writing from home. Here enjoying my cup of tea. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang kita informal pastikan tentukan dan maintain
gaya bahasanya di paragraf kedua, paragraf ketiga. Pastikan tujuan surat, diminta kemana, arahnya kemana. Itu teman-teman ya, diminta surat komplain, bikinnya surat pengembalian barang kan nggak lucu gitu. Pastikan teman-teman mengerti itu. Itu simple sih untuk part 1 yang bagian akademik ya. Tapi jangan di take it for granted. Pastinya harus ada effort di belakang persiapan teman-teman. Dan untuk tips writing 2 teman-teman, bentar aku lewatin nggak sih bagian bawah, ada penting nggak sih? Gunakan frasa writing seperti oke. Jadi kita bisa jump. Untuk writing part 2 teman-teman, fokus pada kualitas ide dan kejelasan argumen, bukan sekedar jumlah kata. Remember, task achievement atau TA, ada namanya scoring rubrik TA, teman-teman. Itu task achievement, diminta 250 kata. Ya minimal ya itu, bukan berarti kalian udah sampai 250 kata langsung berhenti, enggak. Minimal 250 kata, harus sampai 250 kata untuk bisa dinilai. Dan panjang idealnya kalau bisa di 260 atau 290. 300 kata gimana Mister? Kalau waktu cukup, why not? Tapi semakin banyak yang kalian tulis, pastikan grammarnya oke. Menulis di bawah 250 kata akan kena penalti. Semua tes IELTS taker tahu kalau nggak sampai TA-nya pasti rendah, task achievement-nya pasti rendah. Diminta minimal 250 kata, nggak sampai 250 kata, pasti rendah. Dan sama dengan untuk ini diminta, task 1, diminta 150 kata tapi nggak sampai 150 kata gitu. Tapi ingat, fokus utama kita adalah pada IELTS Writing 2. Kalau teman-teman bisa dapat nilai bagus di sini, otomatis task 1 juga ngikut dengan nilai task 2. Bagus di task 1 dan task 2 lumayan nggak bagus, fokus scoring mereka 70-30, kalau nggak 80-20 gitu teman-teman. Pokoknya ini banget dinilai daripada part 1. Oke. Untuk tips speaking, nah pada kunci utama speaking itu apa teman-teman? Lancar bicara tanpa jeda panjang, terlalu banyak itu sebenarnya I love the idea, I don't think that's good. Oke, boleh aja natural, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Oke, kembangkan jawaban. Kalau ditanya hometown, kalau bisa kembangkan menjadi 2 atau 3 kalimat teman-teman. Do not go with I'm from Jakarta and that's all. No. You can say I live in a small town in West Java, for example. Then you can explore more about the idea. It's located in the middle of a very remote village, but I love the air, I love the people, and you have to visit my hometown sometimes. Tapi itu terlalu friendly nggak sih kayak SKSD gitu ya? Ya, pokoknya natural gitu teman-teman. Oke, gunakan intonasi yang ekspresi yang membuat jawaban lebih hidup. Nah, baru saya ngomong kan. Jadi natural teman-teman. Natural dan ya senatural mungkin kalau bisa. Nanti coba praktek natural ya. Ada yang mau coba mungkin? Teman-teman di sini? Masih ada beberapa orang nih. Mau coba untuk praktek naturalnya? Anyone wants to practice your speaking? Jangan takut belajarnya tidak paham. Iya benar. Tapi bukan language matter ya, teman-teman ya. Pastikan tidak paham pada pertanyaannya. Misal mereka tanya tentang part 2, teman-teman ngomongin tentang the people you admire a lot. People you admire berarti orang yang kalian sanjung gitu teman-teman. Kalian ngerasa admire banget dengan orang ini sebagai panutan gitu. Nah, part 3-nya biasa arahnya ke pemimpin kan? Ya, biasanya nanya government. Nah, kalau pertanyaan ke government, arahnya ke government, biasa kan sulit-sulit tuh part 3 tuh. Itu nanti bisa tanya, sorry, could you please repeat the questions? Or could you please repeat that? Because I couldn't quite catch that for the last question. Nah, bisa gitu, teman-teman bisa. Nggak akan berkurang nilai. Tapi jangan bertanya, misalnya saya nanya ya, okay, can you tell me about the government policy in your country? Itu terlalu sulit ya, nggak mungkin juga dapat yang kayak gitu. Ya, terus kan gini, can you tell me more what is the meaning of the word policy? Nah, itu bukan language question. Ingat, jangan pernah bertanya what do you mean by. What do you mean by the idea boleh, what do you mean by the word nggak boleh. Karena akan dinilai bahwa kalian tidak tahu bahasanya instead of developing idea. Karena kalau sorry could you please repeat that, itu biasa arahnya ke ide. Nah, ya kita bahasa Indonesia aja teman-teman. It's not as easy as you think it is. So
For example, you are asked, bagaimana sih lambung itu bekerja untuk mendigest makanan kita? Nah, kalau kalian tanya itu ke random people kayak you meet in the street or somewhere, ya, coba jelaskan Kak, gimana sih lambung kita mencerna makanan? Nah, ya, coba deh gitu. Ide teman-teman, itu yang rasanya ketika kita nggak punya ide. Kita nggak akan bisa pakai bahasanya. Nah, yang dimaksud oleh IELTS, boleh bertanya ketika tidak mengerti adalah bertanya pada ide. It's not the language. Oke, good. Not language matter karena di scoring rubriknya ada kalau dia hesitation pada language matter, dia akan dapat nilai agak rendah. Oke, pada part 1 seperti itu. Untuk part 2-nya long term, teman-teman. Manfaatkan 1 menit untuk mencatat poin-poin utama ini seperti cue card dan PowerPoint. PowerPoint apa? Bukan PowerPoint presentation ya. PowerPoint is points with power. So you wrote or maybe you can jot down some of the points, but each of the point has power to present gitu atau to be elaborated. Jadi poin 1 ini powernya saya rasa kayak kalau saya nulis kata ini saya bisa jelaskan sekitar 30 detik cuma nulis kata ini. Nah, jadi poin-poin yang ada power kayak gitu pastikan teman-teman tahu yang teman-teman familiar. Misalnya kalau ngomongin tentang trip, teman-teman bisa tulis gunung yang pernah teman-teman hiking, tulis hiking (2) Sindoro for example. Hiking (2) apa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu points yang teman-teman bisa jelaskan. Ketika teman-teman baca hiking dan Sindoro, teman-teman akan develop idea dalam situ. Itu tips yang aku pakai buat part 2. Part 3 teman-teman berikan jawaban yang panjang, lebih panjang. Abstrak bisa pakai ide, reasoning atau example. Itu ya sebenarnya semuanya kalau bisa ngasih example dari awal lebih bagus ya teman-teman. Ini juga harus ada example, kalau bisa adanya harus ada example pasti part 3 karena diskusi kan. Dan dia biasa pertanyaannya datang dari jawaban kita. Nah, jadi ada namanya istilah follow up questions. Ketika kalian jawab, you will be asked to elaborate more about what you meant just now. So when you talk about the government policy, for example, then they will ask you, can you tell me one of the policies in your country? Or what do people think about the government in your country? Or what do people think as a good criteria of a leader? Itu kan gila banget pertanyaan kayak gitu ya. Kita mau jawab bahasa Indonesia aja susah. Ambil aja satu ide. Kasih contoh. I believe one of the criteria to be a good leader is that the leader should have responsibility or strong responsibility. Jelaskan why should be the leader responsible to any situations. Jelaskan lagi kan. Kasih contoh misalnya my head of the village or my Pak RT, you can use the term Pak RT, but make sure termsnya itu teman-teman kasih ya kutipan. We call that people the leader in specific smaller than the head of the leader. We have Pak RT, it's the one who, nah jelaskan lagi kan, itu malah lebih bagus teman-teman nilainya, karena kan ini tes bahasa bukan tes ide ya teman-teman. Ingat, English IELTS International English Language Testing System adalah tes bahasa. Bukan berarti kalau teman-teman bohong, teman-teman dapat nilai jelek, enggak ya, ini tes bahasa. It's not. Tadi dia bilang dia itu anak presiden, itu kita cek yuk anak presiden Jokowi itu siapa aja gitu kan, enggak gitu teman-teman. Okay, good. Is there any more questions, everyone? I think that's all for me for today, I believe. So we're gonna just go on with the next practices. Nanti aku kirim ke grup teman-teman yang familiarity test dengan attendance. Please banget ya teman-teman, boleh diisi dulu gitu. Kita lihat familiarity-nya, kirimkan balik di grup boleh. Nanti saya buka itu. Tapi kayaknya nggak ada akses dibuka itunya ya. Blog idea-nya teman-teman. Oke. I think that's it for me. Is there any more questions? Atau mungkin mau bertanya tentang WHO lagi? Tips and tricks hardware. Ini nanti surat-suratnya di ini ya teman-teman ya, di chat pribadi aja ya, surat-surat terkait surat keterangan untuk beda dana atas nama wali atau orang tua, atau data-data terkait apa aja yang ditanya saat dalam room SDU WHV ada ya teman-teman ya, ditanya. Data-data itu kan ada banyak dia teman-teman. Nih seperti yang saya bilang di poin 3, siapkan jawaban ini. Di sini data-datanya, ini dari WHV holder semua.
Dan I'm not a WHV holder, but I've been helping a lot of WHV WHV lagi WHV holders gitu teman-teman. Jadi umur juga ya teman-teman. You think I'm already, so ya enggak juga. I'm not interested because I'm working on my projects. I've been like helping students a lot in Indonesia. And kalau ada LinkedIn teman-teman boleh banget follow LinkedIn. I work as the Actus teacher in the US Embassy Jakarta, everyone. Jadi teman-teman kalau mau link atau apa untuk kerjaan bisa connect di LinkedIn ya, cari aja nanti aku share LinkedIn. Okay, that's all from me everyone. Aku stop sharing screen kalau memang nggak ada pertanyaan. Keep connected. On Saturday we're gonna go with the practices. Tidak ada lagi format-format, teman-teman. Pastikan formatnya udah gitu. Tapi banyak orang baru ya. Tadi aja banyak orang baru teman-teman. I think I'm only familiar with some. Okay. So sibuk kali ya. Kalau Sabtu rame insya Allah. Okay. That's all from me everyone. I believe this recording will be shared later. I'm going to see the link whether it is working or not. And I hope that everybody can participate actively during the next classes. Or maybe if you have some questions, you can chat me in person. Or maybe you want to know more about the WHP Working Holiday Visa. I will be very happy to help. And I'm going to send you 2 links, the familiarity test, and also the, what is that? Online attendance. Those are the links that I'm going to send you after this one. I think that's all from me, everyone. Thank you very much for today. See you again on Saturday. I believe that's all. Thank you, Mr. Of course. Of Thank course, you, Melissa. sir. You're very welcome. You're very welcome. Okay, that's all from me, everyone. Bye-bye. See you again on Saturday. Thank you.